Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan cerita artis, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang selama ini menggantung di benak publik. Benarkah Denada menjauh dari Resa karena rasa malu atau justru ada luka yang jauh lebih dalam? Luka yang tidak pernah benar-benar sembuh dan melibatkan satu sosok yang selama ini jarang disorot, ayah biologis Resa. Sebelum sahabat menarik kesimpulan sendiri, pastikan tonton video ini sampai akhir. Apa yang akan terungkap bukan sekedar gosip, tapi rangkaian cerita yang membuat banyak orang terdiam, merenung, bahkan mempertanyakan ulang tentang arti meninggalkan dan ditinggalkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap subscribe dari kalian adalah doa agar channel cerita artis terus bisa menyajikan kisah-kisah penuh makna. Semoga kita semua dijauhkan dari keputusan yang meninggalkan luka panjang, baik sebagian orang tua maupun sebagai anak. Dalam hidup tidak semua perpisahan terjadi karena kebencian, tidak semua jarak tercipta karena tidak peduli. Kadang seseorang memilih pergi bukan karena tidak cinta, tetapi karena ia sendiri sedang hancur. Dan cerita ini, apapun versinya, memberi pelajaran pahit bahwa luka orang dewasa seringkali diwariskan tanpa sengaja kepada anak yang tidak pernah meminta dilahirkan. Dalam situasi yang rumit, nama Denada dikenal publik sebagai sosok kuat, perempuan yang bertahan menghadapi badai hidup, berdiri di depan kamera dengan senyum seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun jauh sebelum kisah perjuangannya dikenal luas, ada satu bab yang jarang dibicarakan. Bab tentang Resa, anak dari masa lalu yang tumbuh jauh dari sorotan bertahun-tahun. Publik bertanya, mengapa Denada tidak pernah tampil terbuka bersama Resa? Mengapa kisah ini seperti disimpan rapat, bahkan terkesan dihindari? Banyak yang menuduh, banyak pula yang menghakimi. Ada yang berkata Denada malu, ada yang menyebut ia sengaja menutup-nutupi. Narasi itu beredar lama, diterima mentah-mentah tanpa pernah benar-benar ditelusuri dari sisi lain. Namun belakangan muncul satu sudut pandang yang mengubah arah cerita. Bukan tentang Denada sebagai ibu, tapi Denada sebagai perempuan yang pernah terluka. Luka itu menurut spekulasi yang berkembang bukan berasal dari kehadiran Resa, melainkan dari hubungan yang penuh konflik dengan ayah biologis sang anak. Bayangkan berada di posisi seorang yang harus memilih antara bertahan dalam hubungan yang menyakitkan atau menyelamatkan diri sendiri. Bayangkan tekanan batin, rasa marah, kecewa, dan sakit hati yang campur menjadi satu dalam kondisi seperti itu. Keputusan apapun hampir selalu terasa salah, dan di titik inilah banyak pihak mulai bertanya, apakah benar Denada meninggalkan Resa atau ia sedang berusaha meninggalkan masa lalu yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi setiap hari. Cerita ini yang beredar menyebutkan bahwa hubungan Denada dengan ayah biologis Resa tidak berjalan baik. Ada konflik, ada emosional, ada penyesalan yang tidak pernah terselesaikan. Jika ini benar, maka jarak yang tercipta bukan semata-mata soal anak, melainkan soal trauma yang terus membayang. Trauma yang membuat seseorang memilih diam, menjauh, dan menutup rapat atau satu bagian hidupnya. Namun di sisi lain ada rasa seorang anak yang tumbuh dengan realita yang tidak sederhana, hidup jauh dari kemewahan dunia hiburan, yang besar di lingkungan yang berbeda,
dan harus menerima kenyataan tanpa pernah diberi pilihan. Resa menjadi bukti bahwa keputusan orang dewasa, sekuat apapun alasannya, selalu meninggalkan jejak pada anak yang ditinggalkan. Disinilah cerita ini mulai terasa berat karena tidak ada tokoh yang sepenuhnya salah dan tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah manusia-manusia dengan luka masing-masing mencoba bertahan dengan cara yang mereka bisa. Dan ketika publik mulai menyadari bahwa ini mungkin bukan kisah tentang malu, melainkan sakit hati yang mendalam, persepsi pun perlahan berubah. Namun pertanyaannya belum selesai. Jika benar alasan Denada menjauh bukan karena Resa, melainkan karena ayah biologisnya, mengapa semua ini baru terkuak sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan itu? Dan apakah selama ini publik terlalu cepat menghakimi tanpa memahami luka yang tersembunyi? Jika kita melihat kisah ini secara lebih utuh, satu hal penting yang perlu ditegaskan sejak awal. Kasus yang melibatkan Resa dan Denada hingga saat ini belum memiliki putusan hukum final. Proses gugatan yang beredar masih berada dalam ranah hukum yang berjalan dan pengadilan belum memutuskan secara resmi apapun terkait status itu, tuntutan maupun konsekuensi hukumannya. Artinya semua pihak masih berada dalam posisi menunggu kejelasan yang sah secara hukum. Penegasan ini penting karena cerita yang beredar di ruang publik seringkali melaju lebih cepat daripada proses hukum itu sendiri. Banyak potongan narasi yang kemudian dirangkai, ditafsirkan, bahkan diperluas oleh opini netizen. Apa yang kita bahas dalam video ini bukanlah vonis, bukan pula klaim kebenaran yang mutlak, melainkan narasi spekulatif yang berkembang berdasarkan cerita lama, pernyataan tidak langsung, dan interpretasi publik. Dalam konteks itulah muncul dugaan bahwa alasan Denada menjauh dari Resa bukan karena rasa malu, melainkan luka mendalam yang berkaitan dengan ayah biologis Resa. Dugaan ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, namun terus hidup karena dianggap masuk akal oleh sebagian publik yang mencoba memahami sisi emosional dari keputusan Denada di masa lalu. Banyak netizen berpendapat jika memang hubungan Denada dengan ayah biologis Resa dipenuhi konflik dan trauma, maka jarak yang tercipta bisa jadi adalah bentuk perlindungan diri. Dalam sudut pandang ini, diam bukan berarti mengingkari dan menjauhi, bukan berarti membenci. Namun sekali lagi, ini adalah interpretasi, bukan fakta yang telah diuji di pengadilan atau dinyatakan langsung oleh Denada. Yang tidak bisa diperbedakan adalah dampaknya terhadap Resa. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, Resa tumbuh di tengah cerita yang tidak utuh. Ia menjalin hidup dengan identitas yang lama tersembunyi, pertanyaan yang menggantung, dan keputusan orang dewasa yang membentuk jalannya tanpa pernah ia pilih. Dalam situasi seperti ini, anak seringkali menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus paling sedikit memiliki suara. Perlu digarisbawahi, video ini tidak bermaksud menggiring opini hukum, apalagi mengendalikan proses hukum yang sedang berjalan. Semua yang disampaikan bersifat naratif, relatif, reflektif, dan spekulatif, sebagaimana yang beredar luas di media sosial dan orang publik. Fakta hukum tetap berada di tangan lembaga yang berwenang, bukan di ruang komentar atau opini netizen. Namun justru dari sinilah cerita ini menjadi relevan.
untuk direnungkan, karena di balik proses hukum yang masih berjalan ada realita emosional yang nyata, ada luka, ada trauma, ada keputusan sulit, dan ada seorang anak yang harus menanggung dampaknya. Kisah Denada dan Resa tidak sesederhana hitam dan putih, benar dan salah. Ia berada di wajah abu-abu yang seringkali tidak kita pahami dari luar. Pada akhirnya cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua keputusan hidup bisa dinilai hanya dari permukaannya. Tidak semua jarak berarti penolakan, dan tidak semua dalam berarti pengingkaran. Selama proses hukum belum memutuskan apapun, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu kebenaran resmi sambil belajar untuk tidak terburu-buru menghakimi, karena bisa jadi di balik semua ini yang sedang terjadi bukanlah drama sensasi, melainkan kisah manusia yang berjuang berdamai dengan masa lalunya sendiri. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.